Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Denkur di Ngoperti Channel, ngobrol pengalaman properti. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan ridhonya untuk kita semua, memberikan kesehatan, kenikmatan dalam hidup serta bimbingan dan lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman bagaimana sih atau properti apa sih yang sering diburu calon pembeli atau buyer gitu ya. Memang selama menggeluti atau membidangi dunia agent properti ini, setiap hari kita dihadapkan dengan ribuan atau bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu properti-properti yang siap dipasarkan atau dijual di peredaran. Seperti orang-orang bilang, mungkin yang baru awam tahu, selalu berbicara banyak yang menjual properti tapi yang membeli nggak ada. Nah, disinilah insya Allah kata siapa tidak ada, ya mungkin teman-teman senior juga sering lah dalam 1 tahun selalu oleh pembeli itu aja konsumennya gitu. Dalam arti setiap ada properti yang teman-teman tawarkan kepada beliau selalu dibelinya gitu. Makanya berdasarkan pengalaman, properti yang bagaimana yang memang sering dibeli atau diburu oleh calon pembeli, lebih disukainya gitu ya. Di antaranya yang pertama, maaf sebelumnya, like, comment, share, and subscribe ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tak lepas ada salam buat Sultan Turangga beserta keluarga dan KPBS Pangalengan ya. Mohon maaf di video kemarin belum kesebutkan, biar khusus gitu ya. Halo Bapak Bos Sultan, sehat selalu, amin. Saya lanjutkan ya. Properti yang bagaimana sih yang sering diburu oleh pembeli? Yang pertama, mau lahan, mau tanah kapling, rumah, ruko gitu ya. Cuman ada beberapa ciri khas tertentu yang sering diburu gitu. Contoh misalkan satu, ada properti di main road ya, jalan utama, dengan luas rata-rata di 200 meter, 300 meter, sampai 500 meter, bahkan sampai 1000 meter. Biasanya dilihat juga dari sisi bentuk tanah gitu. Walaupun itu lokasi misalkan tanah dengan bangunan tua yang sudah tidak layak pakai gitu ya. Ini kenapa bisa jadi kesukaan calon pembeli gitu? Karena buat agen-agen properti yang sudah senior pasti menyampaikan ini peluang buat calon pembeli gitu. Cuman di situ ada dasar-dasar dulu analisa yang harus disampaikan agar secara product knowledge terkuasai si listing properti ini gitu ya. Misalkan lahan tersebut luasannya di 300 meter gitu ya, dengan bentuk tanah yang bagus, misalkan lebar muka 15 meter, panjang ke belakang 20 meter. Nah ini merupakan perburuan utama buat investor gitu ya, atau calon buyer gitu. Kadang disukai sekali dengan lokasi yang mumpuni, strategis, posisi main road, pinggir jalan raya ya, pinggir jalan raya, peruntukannya bisa komersil juga gitu. Nah, dari sini
salah satu peluang properti ini bisa didapat, bahkan bisa teman-teman closing kan dengan waktu cepat gitu ya. Terus dilihat juga harga harga pasarnya bagaimana. Pasti di situ ada pembanding dan kompetitor gitu. Misalkan harga pasar tersebut kisaran 10 juta, otomatis secara luasan total 300 meter tanpa dihitung bangunan, dalam arti hitung tanah ya, karena kondisi bangunan tidak layak, berarti harga properti tersebut 3 miliar gitu. Nah, dari situ agen properti atau broker itu ya saya sendiri memikirkan bagaimana cara mengkonsep suatu properti listing yang seperti ini untuk ditawarkan ke pembeli-pembeli yang sudah sering bertransaksi sama kita gitu. Nah, akhirnya lah coba diolah dengan baik. Setelah analisanya sudah pasti bahwa harga pasaran tanah tersebut berdasarkan kompetitor pembanding, ada beberapa lokasi yang berdekatan dijual juga sama dengan harga yang sama. Disitulah peran agent properti untuk berdiskusi dengan pemilik properti tersebut, ya dalam arti owner lah gitu. Nah, akhirnya bikinlah kesepakatan antara pemilik dan owner seperti form listing di video yang sebelumnya saya sampaikan gitu ya, dengan aman, hati-hati dan kesepakatan yang baik, berkomitmen gitu. Tibalah untuk menawarkan kepada calon pembeli dengan konsep dengan lebar muka 15 meter, panjang 20 meter itu bisa di splitting atau dipecah menjadi 3 bidang, teman-teman. Yang bidang kesatunya bisa lebar muka 5 kali 20 meter, otomatis satu bidang lahan itu bisa jadi 100 meter. Dibagi 3 berarti 3 bidang, ya 3 coupling gitu. Tak peruntukannya untuk apa? Dikarenakan posisinya di main road ya, keramaian gitu, otomatis menjadi komersil, dijadikanlah ruko itu, mau 2 lantai mau 3 lantai itu bisa diperhitungkan nanti. Contoh, satu coupling sudah jelas ya, modal beli tanah anggap 10 juta per meter kali 300 ya 3M, belum negosiasi ya, ini hitungan biar mudah ngitung aja. Satu bidang 100 meter dikali 10 juta per meter, 1 miliar. Nah, bangun ruko 3 lantai. Ruko 3 lantai misalkan GSB-nya ya, garis padan bangunannya harus mundur 10 meter. Otomatis sisa ke belakangnya 10 meter. Anggap bangunan 3 lantai 150 meter, teman-teman. 50 lantai 1, 50 lantai 2, 50 lantai 3. Atau mau 3,5 lantai misalkan, kalau IMB-nya mumpuni bisa keluar di lingkungan tersebut, insya Allah. Ya akhirnya dengan modal membangun anggap 3 juta per meter dengan spesifikasi tertentu ya, sesuai dengan harga bangunan 450 juta, berarti total perkiraan estimasi kan 1,45 M untuk satu bidang lokasi. Karena itu 3 bidang, tinggal dikali 3, anggap kali 3, atau gini aja biar hitungnya mudah, 150 meter untuk ngebangun 3 lantai itu biayanya 500 juta, berarti 1,5 M. Anggap untuk 3 bidang itu 4,5 M ya. Sekarang kita jual lagi, menawarkan konsep ke calon pembeli ini. Setiap satu bidang luas tanah 100 meter, luas bangunan 150, 3 lantai, kita jual dengan harga 100 kali, bentar saya hitung dulu ya teman-teman,
kita buka harga di 2,1 M, 2,1 miliar per bidang. Dengan taksiran dijual di 2 M-an dengan spesifikasi satu bidang ruko luas tanah 100 meter, luas bangunan 150 meter 3 lantai. Harga jual 2,1 M. Jikalau 2 M aja tinggal dikalikan 3 bidang 6 M. Nah, dari situ juga bisa ada gambaran dasar ya untuk terlihatnya profit tidaknya gitu. Di samping dasarnya 2 miliar ini, ketika dibangun ruko satu bidang, lihat juga pembandingnya, kompetitor di lingkungan tersebut. Masuk nggak, layak nggak, dihargakan 2 M. Minimal ada pembanding jarak 100 meter ruko yang sama gitu. Karena NJOP juga akan sama nantinya. NJOP itu nilai jual objek pajak. Yang pertama itu yang disukai oleh calon pembeli. Yang kedua, properti lama tidak terjual. Dengan asumsi analisa juga, tidak semata-mata kenapa lama tidak terjual, karena lamanya tidak terjual juga ada sebab-sebabnya pasti gitu. Mau secara apapun gitu. Banyak properti yang udah puluhan tahun tidak terjual, terus yang ya mungkin saat itu tidak terlalu butuh uang pemiliknya, ownernya gitu. Terus harganya juga jauh terus tinggi karena ada pembanding juga. Karena tidak semua owner atau pemilik tahu harga pasaran tersebut, tidak begitu paham, makanya pasang harga, bahasa Sundanya mah susuganan teh gitu. Tapi itu haknya, boleh-boleh saja mau nawarkan berapapun bebas. Dan tidak ada properti yang tidak laku, cuman masalah waktu saja, mungkin 50 tahun kemudian atau 100 tahun kemudian baru laku. Kecuali ada izin Allah Subhanahu wa taala, bisa disegerakan gitu. Ya langkah lah 1001 gitu. Itu mah orang-orang tertentu, pembeli yang benar-benar udah suka, yang ingin punya lahan di lokasi tersebut karena sesuatu hal, kebutuhan gitu. Nah, yang kedua, properti yang bagaimana yang disukai oleh calon pembeli, yang skema bayarnya fleksibel gitu, sistem pembayarannya gitu, yang sama-sama memudahkan mau ke calon pembeli tersebut gitu. Dengan dasar analisa ya properti yang harganya yang relatif masuk gitu ya, selebel gitu ya teman-teman. Kenapa dampak sistem pembayaran atau skema bayar yang fleksibel amat menarik untuk si pembeli? Ya iya, secara hitungan saja, andai kata sekarang beli properti tahun ini harga segitu dan bisa pelunasan di tahun berikutnya masih harga segitu, padahal properti belum tahu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, jelas harga nggak akan sama, pasti berubah naik karena NJOP pun menunjang, yaitu nilai jual objek pajak, apalagi didorong oleh permintaan pasar di lingkungan tersebut gitu. Nah, dari situ sudah terlihat berarti 2 poin yang banyak diburu oleh calon pembeli. Yang ketiga, coba teman-teman broker cari lingkungan, pasti ada beberapa lingkungan yang memang jarang sekali dijual di lingkungan tersebut propertinya gitu. Misalkan memang di saat itu di lingkungan tersebut orang-orangnya tidak butuh duit ataupun sayang sekali menjual propertinya karena sudah nyaman. Nah, disitulah pasaran harga tidak balance gitu ya. Jadi bisa rancu juga. Cuman ada ketertarikan lebih gitu di lingkungan tersebut. Dikarenakan jarang, bahkan langka, tidak ada yang dijual gitu. Jadi hanya bayar-bayar yang gitu, yang suka ya dicari gitu, seperti itu. Ya mungkin lah yang dialami saya seperti itu sementara, mudah-mudahan ada manfaatnya di video yang disampaikan ini.
Mudah-mudahan kemudian hari juga saya menyampaikan video-video yang lainnya, pengalaman selama saya menjadi agen properti. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoperti.